Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Senang sekali dalam kesempatan kali ini saya bertemu lagi bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi dalam kesempatan yang lebih luas lagi. Tidak hanya pada kesempatan kali ini, tetapi setelah ini kita masih bisa melanjutkan silaturahmi lebih lanjut. Baik, saya ingin melanjutkan apa Mohon maaf Bu Uri, dalam Ibu mukanya nggak nampak Bu. Iya, ini kayaknya apa? Ini lampunya sudah nyala, udah. Oke. Okay. Ya, silakan Bu. Ya, saya akan melanjutkan untuk mendiskusikan materi dari yang kemarin sudah saya share. Mudah-mudahan sudah terbagi semua dan sempat untuk dibaca. Jadi kemarin saya sudah mendiskusikan mengenai bagaimana mengembangkan pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner dengan cara membuat mapping antara definisi operasional dan bagaimana cara mengukur. Nah, ini menurut saya selama ini akan sangat efektif membantu mahasiswa itu untuk mengembangkan pertanyaan sekalipun pertanyaan-pertanyaan itu dari penelitian sebelumnya. Kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin tidak tepat konteksnya. Jadi kita pun juga bisa istilahnya mengkritisi pertanyaan-pertanyaan yang ada apakah tepat digunakan dalam konteks demikian. Jadi dengan menggunakan mapping itu tadi itu bisa sebagai refleksi bagi kita sebagai penguji ataupun sebagai dosen untuk bisa memastikan apakah pertanyaan-pertanyaan itu sudah merefleksikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam variabel tersebut. Nah, dalam kesempatan kali ini, atau sebelum saya lanjutkan, mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan lagi mengenai pengembangan pertanyaan di dalam kuesioner. Silakan lanjutkan dulu, Bu. Lanjutkan saja, baik. Jadi saya akan share screen dulu. Nah, ini saya kemarin sudah sampai pada pertanyaan-pertanyaan. Terus kemudian yang penting adalah bagaimana kita memberikan kesempatan kepada si responden itu untuk meresponnya. Apakah misalnya jawabannya itu ya tidak, atau pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang terbuka, atau pertanyaannya itu tinggal memilih misalnya tingkat pendidikan. Nah, jadi skala pengukuran ini menjadi penting dalam menyusun kuesioner. Karena sekali lagi itu tadi kalau nanti jawabannya itu hanya ya tidak, itu kan tidak mendapatkan variabilitas dari jawaban-jawaban. Jawabannya tidak variatif tuh, hanya itu saja. Sehingga skala pengukuran ini menjadi penting juga untuk dipahami dalam menyusun atau mengembangkan kuesioner. Nah, ada dua kategori dalam pengukuran ini. Yang pertama adalah ranking scale atau skala berdasarkan urutan atau ranking. Dan yang kedua adalah skala berdasarkan rating. Jadi rating itu berdasarkan kategorisasinya. Nah, yang biasa kita gunakan adalah yang ranking scale ini, bukan yang rating scale. Ini adalah contoh bagaimana ranking scale itu yaitu skalanya ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan rasio. Nah, rating itu lebih banyak lagi. Kita jarang sekali menggunakan rating scale ini. Jadi daripada kita pusing-pusing dengan rating scale ini, ya sudah kita untuk sementara kita pahami saja bahwa ada rating scale, lalu yang lebih kita fokuskan adalah di ranking scale ini atau skala ranking ini. Yang pertama adalah mengenai skala nominal. Jadi
skala nominal ini memungkinkan atau membuat si peneliti itu hanya melakukan pembagian subjek saja. Ini bukti ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa kalau perempuan itu saya kasih kode 2, terus laki-laki saya kode 1, itu artinya bahwa perempuan itu jauh lebih bagus daripada ini, bukan. Ini semata-mata karena dalam software statistik apapun itu dia tidak bisa mengenali abjad, yang bisa hanya mengenali angka saja. Jadi ini hanya untuk membedakan saja. Namanya nominal, asalnya dari name, adalah dari nama, hanya memberi nama saja. Bahwa kalau laki-laki itu di kode 1, perempuan di kode 2. Nah, kalaupun Anda melakukan yang berbeda, misalnya laki-laki 2, laki-laki 2 kemudian perempuan 1, ya nggak apa-apa. Atau 0 sama 1 juga nggak apa-apa. Jadi hanya sekedar memberikan nama saja. Sehingga ketika dihitung oleh statistik itu, dia hanya menghitung berapa banyak yang kodenya 1, berapa banyak yang kodenya 2, itu saja. Jadi tidak memberikan penilaian bahwa responden ini jauh lebih baik dan yang lainnya tidak. Nah, ini skala nominal, asalnya dari name. Ini saya berikan contoh. Jadi kalau ada 200 responden, kemudian laki-laki di kode 1, perempuan di kode 2, maka komputer itu akan bisa melakukan analisis dan menghasilkan informasi deskriptif semacam ini. Jadi ada 98 responden laki-laki dan ada 102 perempuan. Itu saja. Jadi untuk memudahkan saja. Ini adalah skala nominal. Kemudian yang kedua adalah skala ordinal. Jadi namanya ordinal asalnya dari kata order, yaitu urutan, di mana di dalam skala ordinal ini ada kategorisasi, di mana si responden itu diminta untuk memilih mana kategori yang paling utama. Jadi misalkan Anda memberikan pertanyaan semacam ini, ya. Contohnya adalah kalau Anda diberikan kesempatan untuk memilih pekerjaan, maka apa yang paling penting dari pekerjaan itu? Nah, ini ada 5 pilihan, 1, 2, 3, 5, ada 5 pilihan, maka kita diminta untuk memilih yang paling utama itu mana, terus kemudian yang nomor 2, prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi di dalam skala ordinal ini maka ada urutan di mana nomor 1 itu menunjukkan prioritas yang pertama dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi ada preferensi yang dipilih oleh si responden. Jadi kalau misalnya Anda pertanyaannya itu misalnya dalam konteks marketing, ya, penelitian mengenai marketing, Anda bisa membuat skala ordinal di antara 5 pilihan ini, mana yang paling penting ketika Anda memutuskan untuk membeli handphone misalnya. Itu Anda bisa memberikan urutan-urutan atau menggunakan skala seperti ini. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang paling sering Bapak Ibu temui itu adalah skala interval. Jadi skala interval ini akan bisa digunakan oleh si peneliti itu untuk mengetahui standar deviasinya. Dari misalkan kan ini nih, kalau kita skala interval itu yang sering kali, ya. Setuju, sangat setuju, netral, terus kemudian sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Biasanya akan seperti itu. Nah, jadi dari skala ini, maka si peneliti itu bisa melihat sebenarnya secara keseluruhan rata-rata itu responden itu ada di mana, gitu. Apakah ada di agree, di setuju, atau di disagree misalnya, seperti itu. Jadi interval ini membantu peneliti untuk bisa memunculkan bagaimana variabilitas dari pilihan-pilihan responden. Nah, pilihannya pertanyaannya adalah begini, kalau menggunakan interval, apakah kita menggunakan 5, ini kan 5 skalanya, 1, 2, 3, 4, 5, atau kita menggunakan 7, karena ada juga yang 7, ya kan?
Nah, ini misalnya skala 7. Kalau skala 7 itu adalah sangat sangat setuju sekali ya. Terus sangat setuju dan seterusnya. Em, saya sudah mencoba untuk mencari referensi. Sebenarnya untuk menentukan skala seperti ini itu apa yang digunakan sebagai dasar. Maksudnya misalnya si peneliti memilih 5, yang satunya memilih 7. Itu sebenarnya dasar preferensinya apa gitu. Ternyata mohon dikoreksi ya kalau saya mungkin tidak bisa menemukan semuanya. Jadi dari beberapa referensi yang saya dapatkan sebenarnya tidak terlalu beda antara 5 dengan 7. Artinya bahwa ini akan sangat tergantung dari preferensi si peneliti. Kalau dia merasa 5 sudah mencukupi, ya sudah 5 ini. Terus kemudian kalau dia mungkin lebih, dia pakai skala 7. Bahkan ada yang skala 9, yang paling banyak adalah skala 11. Problemnya adalah begini, ada perbedaan rasa dalam bahasa antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris, misalnya yang skala 7 ini, very strongly agree dengan strongly agree, itu ada rasa yang berbeda dibandingkan dengan yang agree-nya. Jadi derajat kesetujuan dari satu statement itu kalau bahasa Inggris itu bisa terrefleksikan. Nah, sedangkan bahasa Indonesia ini kan susah ya untuk diterjemahkan, misalnya yang sini sangat setuju sekali, sangat setuju. Nah, ini kan agak apa istilahnya ya? Wasting gitu ya. Jadi selama ini saya membaca, sekali lagi saya membaca bahwa untuk bahasa Indonesia itu skala 5 itu sudah dianggap cukup ya. Tidak perlu sampai 7 karena kalau 7 itu nanti orang tidak bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya, sehingga skala 5 lebih dipilih. Itu untuk terkait dengan skala. Nah, kemudian yang terakhir dari rating scale adalah rasio. Jadi kalau rasio ini dia perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya di sini contohnya bahwa orang yang memiliki berat badan 250 dibandingkan dengan yang 125, artinya rasionya 2:1. Nah, ini juga saya melihat jarang sekali ada kuesioner yang menggunakan skala rasio ini. Jadi skala rasio itu hanya biasanya digunakan untuk statement-statement. Nah, kemudian diberikan semacam informasi saja. Jadi tidak digunakan untuk mengukur skala tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam wawancara. Di dalam kuesioner. Tuh. Nah, jadi terkait dengan skala ini mungkin ada pertanyaan atau ada respon dulu. Kalau Dami masuk kemana, Bu? Boleh, Bu, bertanya sedikit? Ya, boleh, silakan. Boleh. Ya, dengar suaranya, Bu? Dengar. Dengar ya, Bu? Ya, dengar ya. Mengomentari yang skala perbedaan, misalnya ketentuan skala 5, ya, skala 7 atau skala 9 itu, adakah ketentuan di dalam pengukuran kapan kita menggunakan skala 5 atau kapan kita menggunakan skala 7 atau kapan kita menggunakan skala 9 misalnya. Nah, adakah ketentuan tentang itu? Misalnya ada satu variabel yang memang menghendaki kita itu harus memakai skalanya 7 misalnya, seperti itu. Ada nggak ketentuannya, Bu? Itu aja. Oke, baik, terima kasih, Bu. Jadi tadi saya katakan bahwa tidak ada rule atau tidak ada aturan yang memberikan guideline atau petunjuk yang jelas bahwa kalau pertanyaan sekian skalanya 5, kalau pertanyaan sekian skalanya 7, tidak. Jadi yang ada itu hanya begini saja, Bu.
variabilitas atau ragam dari jawaban itu kalau semakin sempit itu akan susah untuk mendapatkan gambaran yang seutuhnya ya dari objek. Nah, sehingga kalau misalnya kalau pertanyaannya itu misalnya jawabannya hanya agree dan disagree. Nah, itu ini kita nggak dapat apa-apa gitu. Padahal sebenarnya dari dua pilihan ini ada yang agak setuju, agak nggak setuju gitu atau ada. Nah, jadi artinya ada ruang yang diisi gitu ya, Bu ya. Betul. Nah, jadi skala 5 itu dianggap artinya gini, kita memikirkan ada ruang. Ya Bu, monggo. Ya, maksud saya begini, artinya ketika kita membuka ruang jumlah skala, artinya membuka peluang kepada responden untuk memilih ragam ini ya jawaban ya gitu ya Bu. Iya. Dengar suaranya Bu? Ya, dengar. Saya dengar. Artinya kita akan memberikan peluang kepada artinya kita memberikan ruang jawaban kepada responden yang memang bisa diisi dari pertanyaan yang kita berikan kan gitu ya? Iya, betul. Gitu kan Bu? Iya, betul Ibu. Betul sekali. Ya, baik. Ya. Oke. Baik, monggo lanjut Bu. Iya, terima kasih. Tadi Bu Yosi ya menanyakan. Kalau gimana? Ini sering banyak pertanyaan nih Bu. Dummy itu masuk kemana Bu? Dummy variabel, Dummy variabel itu masuk ke yang nominal tadi Bu. Jadi dia hanya kadang-kadang kan begini dummy-nya itu, misalnya dia menggunakan menggunakan akuntan yang kemarin itu for Big Four dengan yang non Big Four. Jadi kan dia cuma dibedakan antara dua itu. Terus kemudian bisa juga di-disclose atau tidak di-disclose misalnya. Nah, jadi kalau untuk yang dummy itu hanya masuk ke dalam skala tadi skala nominal. Jadi hanya membedakan saja. Bisa juga warung kecil dibawa ke situ. Ya Bu, silakan Bu, teruskan Bu. Baik. Nah, ini untuk rasio. Jadi kalau untuk pendampingan saya sudah menjelaskan ya. Jadi saya akan masuk ke sini. Jadi struktur kuesioner itu harus ada yang namanya cover letter. Isinya adalah semacam pengenalan dan menjelaskan tujuan dari penelitian. Nah, ini juga terkait sedikit dengan etika ya, bagaimana kita menjelaskan tujuan penelitian kita, hak dari responden sebenarnya. Terus kemudian juga kira-kira berapa waktu yang diperlukan oleh responden itu untuk menyelesaikan atau mengisi kuesioner. Nah, di sini Anda pun juga harus memunculkan identitas Anda, jadi nomor kontak Anda, email, HP yang bisa dikontak, karena ini terkait dengan nanti kita bicara tentang etika. Nah, terus kemudian baru di pertanyaan inti. Nah, kalau pertanyaan inti itu tadi kemarin saya sudah menjelaskan bahwa pertanyaan inti ini akan sesuai dengan variabel yang Anda ambil. Misalnya Anda punya satu variabel dependent dan 4 variabel independent, maka setidaknya Anda punya 5 bagian untuk pertanyaan inti. Nah, terus kemudian ucapan terima kasih seperti biasa. Nah, belakangan ini kuesioner ini kan sudah menggunakan internet ya, dilakukan dengan internet. Nah, ini lebih variatif Bu. Jadi bisa gambar, bisa suara, bisa animasi, itu lebih lebih menarik itu untuk responden supaya dia bisa mengisi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian masih menggunakan yang konvensional, artinya dengan face to face, maka
isi dari kuesioner itu setidaknya harus ada 3 hal ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana isi dari cover letter. Tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah tujuannya, terus waktu yang diperlukan untuk mengisi, dan juga ada jaminan bahwa apa yang disampaikan oleh para responden itu hanya dipakai untuk kepentingan penelitian, tidak untuk yang lain. Nah, ini memang si peneliti ini harus benar-benar memegang teguh ya janji ini. Termasuk di sini mengenai tadi kontak nomornya, sehingga kalau ada hal-hal yang mungkin dia, aduh saya kok nggak enak yang ngisi ini, saya takut nanti ini, ya nggak apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa ya. Itu adalah haknya dari responden dan kita harus menghargai. Sehingga kalau dari contoh cover letter ini ada kekurangan, yaitu bahwa responden boleh mengundurkan diri. Tetapi di Indonesia ini kan kalau misalnya ada statement seperti itu nanti mereka nggak ngisi semua, kan takutnya. Nah, ini juga jadi pertimbangan. Terus kemudian penjelasan mengenai risiko. Mungkin kalau penelitian-penelitian terkait dengan bisnis itu tidak ada risiko yang signifikan dalam konteks membahayakan kesehatan mereka ya. Bisa jadi risiko itu misalnya kalau terkait dengan informasi mengenai whistleblowing itu bisa jadi itu jadi risiko yang mungkin dianggap risiko oleh si respondennya. Nah, jadi di sini pun juga tidak ada penjelasan mengenai risiko karena mungkin ini nggak ada risiko sama sekali yang dialami oleh si responden kalau dia mengisi. Nah, satu lagi adalah tawaran untuk memperoleh hasil penelitian. Artinya bahwa kita bisa menawarkan kepada para responden jika berkenan mendapatkan hasil dari penelitian ini, maka saya akan mengirimkan. Nah, itu sebaiknya ada di dalam kuesioner penelitian. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian itu melakukan penelitian di sebuah institusi atau instansi yang memang penelitiannya ini nanti akan relevan dengan mereka. Nah, ini sebaiknya ada. Kita bicara tentang etika, menjunjung tinggi etika. Oke. Terus ini hanya contoh saja ya, contoh saja apa yang saya lakukan, bahwa saya menjelaskan secara detail mengenai apa yang saya lakukan dan termasuk juga apa yang harus dilakukan oleh para lembaga tersebut. Kebetulan saya melakukan wawancara, jadi di sini ada penjelasan yang lebih detail mengenai wawancara. Ini hanya memberikan tambahan informasi saja. Oke. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa sekarang ini lebih banyak internet, karena dengan internet itu pengumpulan datanya itu bisa dilakukan secara lebih masif. Kita bisa posting link itu di sosial media, mau Twitter, mau Facebook, mau Instagram, mau WhatsApp, mau yang lainnya. Itu akan lebih luas, akan lebih masif. Nah, memang tantangannya adalah kalau kita ingin meneliti untuk kelompok tertentu, misalnya anak muda gitu, misalnya dengan usia yang di bawah 20 tahun. Nah, ini harus ada teknik-teknik tersendiri untuk menfilter supaya kita benar-benar mendapatkan responden yang tidak berpura-pura. Ya, kadang-kadang kan karena dalam satu kuesioner atau dalam satu survei itu ada iming-iming nanti dapat hadiah apa gitu, kadang-kadang kan itu bisa menarik orang untuk mengisi. Jadi survei internet itu bisa dilakukan dengan berbagai platform yang ada, dari yang murah ya pakai Google Form, pakai Monkey Survey itu kalau sampai 20 pertanyaan masih free. Tapi kalau di lebih dari itu harus bayar. Tapi murah kok yang di Monkey Survey ini. Problemnya adalah kalau nanti Anda mengirimkan ke responden yang dia tidak involve dengan internet. Nah, ini yang nanti akan jadi problem ketika Anda melakukan survei dengan melalui internet. Kadang-kadang seperti mahasiswa saya melakukan dua-duanya. Jadi yang satu dia face to face dia melakukan, yang lain juga dia melakukan dengan survei internet. Nah, nanti datanya bisa digabungkan dari dua-duanya. Oke.
Ini saya sudah sampaikan tadi bahwa survei di internet itu keunggulannya dari sisi cakupan, biaya, kecepatan itu akan lebih, terus dari sisi layoutnya juga lebih atraktif gitu ya. Nah, yang penting lagi adalah di sini, di poin yang yang kesekian ini. Jadi kalau Anda mengisi manual, mengirimkan kuesioner itu secara manual, orang itu mungkin bisa melewati ya pertanyaan-pertanyaannya. Oh ini saya nggak tahu jawabannya, atau dia males, atau dia lupa mengisi, kan bisa. Tetapi kalau Anda menggunakan tadi platform yang tadi, baik Google Form maupun Monkey Survey, itu jawaban itu bisa dikasih keterangan required, artinya wajib gitu, sehingga akan menghindari jawaban yang kosong. Nah, ini keunggulannya dari survei internet. Nah, terus kemudian ketika ada yang kosong, maka kita nggak bisa klik submit, karena ada yang merah-merah gitu biasanya, jadi ini akan memaksa si responden itu untuk mencari mana tadi yang kosong. Nah, jadi itu keunggulan dari survei internet. Nah, satu lagi yang tadi saya sampaikan bahwa survei itu juga bisa dilakukan dengan memfilter ya. Misalnya Anda sudah punya list email tertentu yang Anda kirimi kuesioner ini. Nah, bisa jadi misalkan Bapak Ibu sekalian meminta stafnya atau yang lainnya. Nah, ini bisa di password ya, bisa di password. Kalau passwordnya seperti apa itu soal teknis ya. Saya terus terang nggak sampai ke sana bagaimana cara memberikan password itu, bahwa survei itu hanya bisa diisi oleh orang yang memiliki akses dengan email tersebut gitu. Itu bisa sebenarnya. Nah, terus kemudian yang lebih penting lagi adalah kalau pakai survei itu bisa dikasih indikator penyelesaiannya. Misalnya soalnya ada 10 ya, 10 gitu. Begitu Anda menyelesaikan 1, dia sudah 10%. 2, 20% penyelesaiannya. Jadi kita yang mengisi pun itu kita punya ancer-ancer ya, kalau bahasa Jawanya ya. Kita punya tahu gitu, oh kurang berapa banyak lagi gitu. Kalau kita sudah mengisi 10, ternyata di situ masih 10%, kita biasanya udah, aduh capek ini, masih berapa pertanyaan lagi. Nah, ini salah satu keunggulan dari internet. Nah, belum lagi bahwa survei itu respondennya itu juga bisa dilacak. Tapi tentu saja memerlukan tambahan aplikasi. Nanti dari mungkin teman-teman bisa mendapatkan bantuan dari teman-teman dari Fakultas Teknik Komputer ya, untuk bisa merancang atau menyusun survei ini agar lebih aman dan filternya itu bisa lebih kuat. Nah, ini contoh mahasiswa saya yang menggunakan penelitian survei dengan internet. Nah, nanti berikutnya setelah ini saya akan masuk ke populasi, sampel, sampling, dan distribusinya. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan dengan survei internet itu sangat efektif ya, dilakukan oleh mahasiswa saya, karena topiknya adalah dia ingin mengetahui sebenarnya berapa tarif yang bersedia dibayar oleh para komunitas pengguna dan pembeli software maupun e-book itu, pajak berapa yang harus dibayar, intinya ke sana. Nah, ini mohon diabaikan yang populasi dan lainnya, karena nanti saya akan bicara tentang populasi, sampel, sampling, dan bagaimana ininya. Saya hanya fokus pada yang distribusinya. Jadi karena ini barang digital itu bukan barang elektronik seperti laptop, HP, dan seterusnya, itu bukan. Jadi pada waktu itu ini dia mahasiswa dari Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan pada waktu 2018 itu ingin membebani para pengguna barang digital, mulai dari e-book, kemudian software, beli musik itu untuk dikenai pajak. Nah, berapa kira-kira yang bersedia dibayar oleh mereka? Intinya ke sana penelitian itu, sehingga
problemnya pada waktu itu adalah ini dia kemana dia akan mendistribusikan. Kalau didistribusikan secara umum, nanti takutnya bahwa itu tidak tepat sasaran. Artinya bukan orang yang pengguna barang digital itu tadi. Sehingga dia memilih untuk masuk ke grup komunitas pengguna barang digital. Karena di banyak grup itu dia ada grup sendiri untuk game, untuk software, untuk buku, untuk musik, itu ada sendiri. Jadi dia kirimkan ke sana. Oke, itu tentang survei dengan internet. Nah, ini saya lupa kemarin sudah menjelaskan atau belum ya tentang pilot test ya. Jadi pilot test itu penting ketika Anda sudah memiliki satu set pertanyaan kuesioner. Nah, pilot test ini digunakan untuk menguji, terutama menguji mengenai validitas dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner Anda. Nah, lalu bagaimana cara melakukan pilot test ini? Sebaiknya, dan memang bahwa pilot test ini dilakukan pada objek yang memiliki karakteristik yang sama dengan nanti yang real studinya. Jadi misalkan, kalau Bapak Ibu sekalian mau melakukan penelitian kepada ASN, ya ASN di Departemen Keuangan misalnya. Nah, di situ nanti akan menjadi real studinya. Lalu lalu Anda melakukan penelitian, melakukan pilot test atau pengujian ini ke misalnya kementerian apa yang hampir-hampir sama dengan Kementerian Keuangan, sama-sama ASN. Nah, itu akan mencerminkan atau menunjukkan bahwa pilot test ini dilakukan di dalam responden atau objek yang hampir sama karakteristiknya dengan real penelitian Anda. Nah, jadi selain untuk mendapatkan tadi validitas dari pertanyaan-pertanyaannya, maka pilot test ini juga akan bisa digunakan peneliti untuk tadi mengevaluasi berapa lama yang diperlukan. Kemudian yang kedua, kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner itu mana yang tidak terjawab, banyak yang tidak terjawab. Nah, tidak terjawab itu bisa jadi kan karena mungkin kelalaian dari si responden. Mungkin juga pertanyaannya susah untuk dipahami. Nah, ini juga harus menjadi catatan bagi si peneliti seandainya dalam pilot test ini menemui hal-hal demikian. Misalnya dia bisa menanyakan, apa yang jadi kesulitan dari membaca pernyataan ini. Nah, itu adalah keunggulan dari pilot study. Dan kalau kami di sini ya di UGM, ketika Anda melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka pilot study menjadi wajib. Tuh. Ini tadi saya sudah sampaikan kenapa melakukan uji coba atau pilot test. Jadi beberapa kali mahasiswa saya yang melakukan pilot test itu biasanya mereka akan merevisi statement dari pertanyaan. Terus kemudian ya tadi saya sudah mengatakan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kok ini beberapa orang nggak jawab ya pertanyaan ini, pasti ada sesuatu gitu. Nah, selain itu dalam beberapa penelitian, dalam beberapa paper itu mereka melakukan pilot test, terus kemudian mereka juga melakukan FGD, focus group discussion itu untuk memperbaiki kuesioner dari yang sudah diujikan. Nah, ini pentingnya kita melakukan pilot test karena prinsipnya adalah di dalam penelitian kuantitatif ketika Anda sudah melakukan istilahnya Anda hanya punya kesempatan sekali ya. Jadi Anda tidak mungkin misalnya Anda sudah menyebarkan 500 terus ada beberapa pertanyaan yang kurang atau tidak jelas, terus kemudian Anda revisi lagi, terus Anda 500. Nah, ini pasti satu effort. Yang kedua, orang yang menerima itu jadi, atau sebagai responden itu, wah ini saya sudah pernah, kenapa harus nah, itu yang harus dihindari di dalam penelitian kuantitatif. Oke.
Ini tadi saya sudah sampaikan FGD itu bisa dilakukan untuk desain kuesioner atau mendiskusikan hasil dari pilot test ini tadi. Biasanya anak-anak mahasiswa-mahasiswa magister dan doktor itu di FEB itu melakukannya seperti ini. Dia melakukan tes, terus kemudian hasil dari pilot test itu dibuat FGD dengan beberapa rekan dari mahasiswa yang sama. Nah, kadang-kadang mereka seperti itu. Nah, ini tadi saya sudah menyampaikan. Satu lagi yang harus saya ingatkan bahwa kalau Anda sudah melakukan pilot test kepada grup tersebut, ya, maka Anda tidak boleh menggunakan grup yang menjadi responden dari pilot itu untuk penelitian yang sesungguhnya. Jadi ini harus hati-hati kalau Anda memiliki responden yang cukup terbatas dan itu disimpan untuk penelitian yang sesungguhnya, maka sebaiknya Anda melakukan pilot test itu di objek yang lain. Misalnya Anda ingin melakukan penelitian kepada auditor pemerintahan, itu kan tidak banyak. Nah, jadi ini simpan untuk untuk real study-nya, untuk responden yang sesungguhnya. Nah, tapi Anda melakukan ke pilot yang lain. Kepada siapa? Mungkin kepada auditor yang ada di KAP. Itu boleh. Asalkan itu tadi mungkin ada hal yang secara umum itu bisa atau dimiliki karakteristiknya oleh akuntan tersebut. Nah, ini boleh dilakukan. Nah, ini saya sedikit pertanyaan, Bu Uri. Ya, silakan. Ini menarik, ini terkait dengan FGD. Oke, FGD. Jadi sering permasalahan kita di mahasiswa itu begini, Bu. Ya. Kan kita punya variabel. Nah, terkadang mereka ini sulit mendapatkan literatur untuk membangun indikator. Ya. Ya, kalau dia mau menyusun kuesioner, kan dia harus ada indikatornya. Ya. Nah, indikator itu udah dicari-cari kemana-mana, udah cari-cari jurnal itu sampai menyerah, nggak ketemu indikatornya, tapi variabelnya itu sudah ada. Ya. Misalnya contoh variabel kearifan lokal. Okay. Itu ada mahasiswa saya kemarin itu kearifan lokal, ini terpaksa kita ganti. Itu variabel itu akhirnya kita simpulkanlah belum ada indikatornya karena penelitian tentang itu juga masih sedikit gitu. Lalu apakah bisa misalnya dengan FGD ini kemudian sebenarnya kita sendiri sudah tahu gitu. Bisa kita bangun kuesionernya, mahasiswa yang bersangkutan juga bisa membangun kuesionernya, tapi tidak punya dasar untuk mengatakan bahwa kuesioner ini dibangun berdasarkan literaturnya si Fulan, dikembangkan oleh si Fulan di sana, kemudian dimodifikasi berdasarkan, nah itu tidak bisa dikemukakan seperti itu. Itu kesulitannya di situ. Apakah bisa kita sampaikan bahwa kuesioner untuk variabel ini itu dikembangkan sesuai dengan hasil FGD misalnya, karena sebenarnya sendiri juga dia bisa, cuman untuk menyatakan di situ bahwa ini kuesioner ini saya kembangkan sendiri katanya itu terlalu lemah gitu. Nah, gimana Bu solusi untuk itu? Ya, baik. Memang ada debatable masalah itu ya Bu ya. Ini sebentar saya coba share untuk ini yang lain. Jadi seperti yang tadi Bu sampaikan bahwa ini untuk yang local wisdom atau kearifan lokal itu nggak ada di penelitian sebelumnya. Nah, pasti itu akan jadi pertanyaan, kok bisa nggak ada gitu. Yang pertama adalah menurut saya mungkin bisa diperluas, tidak hanya dalam konteks yang bisnis saja Bu ya, ketika kita bicara tentang local wisdom. Kita bisa menggunakan misalnya pendekatan dari budaya atau sejarah itu yang mungkin mereka punya semacam itu. Jadi pertama adalah expand untuk literaturnya pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang
dalam konteks ini memang tidak dijumpai, misalnya seperti yang tadi Bu Yosi sampaikan, itu boleh menggunakan FGD ini. Jadi seperti yang paper ini dia juga mengembangkan dengan FGD. Nah, justru di dalam FGD ini kan pasti adalah literatur mengenai kearifan lokal itu kan pasti ada. Nah, di dalam FGD ini kemudian baru nanti akan memunculkan item-item atau indikator-indikator untuk kearifan lokal itu apa saja. Nah, ini bisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya pernah punya mahasiswa yang dia juga, saya lupa, saya nggak sendiri ya waktu itu. Jadi dia juga melakukan hal yang sama. Saya lupa konteksnya tuh, karena mahasiswa di Malaysia waktu itu. Jadi dia akhirnya melakukan FGD dengan beberapa para manajer itu untuk mengembangkan indikator untuk dependent variable-nya. Nah, itu bisa, Bu. Itu bisa digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pertanyaan di dalam kuesioner. Nah, kemudian baru dites. Nah, disinilah fungsinya tes ini di dalam uji pilot tadi, uji coba tadi, itu untuk memunculkan reliabilitas dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Itu boleh, itu. Kalau saya boleh, Bu, karena saya punya pengalaman seperti ini. Nah, tapi kita juga harus aware dengan orang-orang atau para senior-senior yang dia tidak bisa menerima ini, harus ada referensinya. Kalau harus ada referensinya, ya menurut saya bantuannya adalah di literatur review ini. Bahkan kalau teman-teman Malaysia itu mereka tidak melakukan FGD, Bu. Jadi dia akan konsul kepada orang-orang yang expert di bidang tersebut, gitu. Jadi teman saya itu ada yang dia di bahasa atau linguistik. Nah, untuk melakukan FGD itu nggak banyak orang yang punya kemampuan keahlian di linguistik itu, sehingga dia akhirnya hanya konsultasi kepada expert, dan expertnya itu disebutkan siapa. Nah, itu boleh kok, acceptable kok dilakukan, asalkan semua proses itu ada di-disclose atau dijelaskan secara detail dan identitasnya jelas gitu. Semuanya bisa. Jadi menurut saya sih boleh saja, Bu. Oke, satu lagi, Bu. Jadi ini variabel lain, ini masalah produktivitas. Oke. Jadi ini masalah Pak Mardaleta sebenarnya. Awalnya produktivitas itu maunya begini, Bu. Kita membedakan produktivitas ini, mohon maaf, produktivitas orang Aceh, pegawai puskesmas yang sukunya ini agak rasik ini, agak parno nih. Orang yang produktivitas orang Aceh. Kalau pegawainya orang Aceh akan beda dengan misalnya, jadi di puskesmas itu ada orang Aceh, ada orang Jawa, ada orang Minang, ada orang Padang, ada Sunda, ada Gayo gitu. Ya. Nah, kemudian kita mau lihat, ini kan mau menjadikan variabel ini merupakan kebaruan dalam penelitiannya gitu. Jadi sebenarnya kita tuh mau melihat bahwa produktivitas orang-orang ini berbeda sesuai dengan sukunya, lazimnya. Orang Jawa lebih rajin daripada orang Aceh gitu. Nah, itu menangkapnya di kuesioner itu kan agak sulit, Bu. Nggak ketemu literaturnya, akhirnya dipakailah indikator untuk produktivitas yang biasa. Sebenarnya kita mau mencari yang luar biasa yang seperti itu sebenarnya, sehingga dia menjadi variabel moderating gitu kan. Akhirnya kuesionernya ya biasa aja untuk menunjukkan produktivitas biasa gitu. Tapi ide awalnya adalah produktivitas yang di situ salah satu indikatornya itu menunjukkan, sehingga tertangkap nanti di kuesionernya menunjukkan bahwa pegawai dengan suku yang berbeda itu menunjukkan produktivitas yang berbeda gitu. Sehingga kalau kualitas pelayanan itu bisa meningkatkan pendapatan, akan tergantung kepada produktivitas pegawainya misalnya gitu. Seharusnya kalau kualitasnya tinggi, pendapatannya kan meningkat gitu kan.
kualitas pelayanannya tinggi, pendapatannya meningkat, kayak loyalitas pasiennya akan meningkat gitu. Tapi tergantung pada produktivitas pegawainya. Ternyata pegawainya kalau sukunya beda pula produktivitasnya gitu. Literaturnya ada tapi kuesionernya nggak ada. Oke, kalau Gimana menurut memvalidasi ya, kuesionernya itu, Bu? kalau menurut saya kok gini, Bu. Jadi untuk pengukuran yang individual produktivitas itu pakai yang general saja, ya, pertanyaan-pertanyaan yang general terkait dengan ini. Lalu untuk masalah suku itu kan tercover di dalam pertanyaan-pertanyaan demografi dari responden. Jadi misalkan dia di sukunya itu adalah Aceh, Jawa, dan lain-lain seperti yang tadi Ibu sampaikan. Nah, nanti di dalam kuesioner, di dalam hasil kuesioner itu, Ibu kan punya data-data ini, data-data suku. Nah, itu nanti dilakukan uji beda saja, Bu. Ya, akhirnya itu yang kita lakukan karena dalam pertanyaan tadi maksudnya ditangkap di situ kan. Ditangkap bagaimana produktivitas yang beda suku tadi. Kalau akhirnya ya begini yang kita lakukan, Bu. Di sini ada sukunya di dalamnya, terus kemudian pertanyaan produktivitas kuesioner indikator untuk produktivitas yang sudah lazim. Akhirnya ya begitu tuh. Akhirnya seperti ini yang seperti Ibu sampaikan ini kita lakukan. Nah, kita pikir awalnya bisa lebih spesifik di dalam pertanyaan itu. Karena ini namanya kan kebaruan. Kebaruan variabel menjadi kebaruannya. Sehingga kita pikir bisa lebih spesifik dalam pertanyaan ini sehingga menunjukkan bahwa produktivitas suku yang berbeda akan berbeda gitu. Akhirnya ya begini gitu. Kalau misalnya produktivitas ini dihubungkan dengan culture gimana, Bu? Maksudnya ada indikator culture-nya sehingga nanti di dalam item produktivitas ini juga include komponen-komponen mengenai culture ini. Sehingga, nah, itulah maksudnya, Bu. Tapi nggak ada literaturnya gimana? Bisa nggak kita sampaikan bahwa karena ini kelasnya kelas S3 doktor, bisa nggak? Misalnya gimana? Ini nggak ketemu kita literaturnya untuk menunjukkan beda culture ini akan berbeda dia di sini. Bisa nggak dengan FGD atau dengan diskusi dengan expert lalu muncul ini, bisa nggak? Sebenarnya bisa, Bu, menurut saya ya. Karena ada satu penelitian yang dilakukan oleh kawan di Departemen Manajemen, itu dia melihat karakter atau apa ya namanya, entrepreneur itu antara Chinese dengan yang non Chinese, ya. Jadi ada apa namanya, bukan ritme kerja, tapi ada istilahnya ya, yang berbeda itu ya, budaya orang China bekerja itu dengan yang pribumi itu beda gitu loh, Bu. Jadi itu yang membuat entrepreneur ini bukan perusahaan ya, perusahaan keluarga Chinese itu lebih bertahan dibandingkan dengan yang milik orang Indonesia. Coba nanti saya ini ya, Bu ya. Coba saya carikan ininya, papernya dia kalau dia sudah ada, supaya nanti bisa jadi insight gitu untuk bisa memberikan kira-kira kalau konteks itu saja bisa digunakan, mungkin ini bisa direplikasi dalam konteks suku ya, karena kita bicara tentang hal itu tadi. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, nanti saya diingatkan ya, Bu Yosi. Oke, baik. Ini tentang, nah ini validitas ya. Nah ini yang penting adalah ini. Jadi ketika kuesioner sudah siap, Anda sudah melakukan pilot test atau pengujian dari kuesioner Anda dan reliabilitasnya itu sudah tinggi, ditunjukkan dengan Cronbach alpha di atas 0,7, maka yang penting adalah Anda menentukan populasi dan sampel. Nah, jadi kita bicara tentang populasi adalah seluruh seluruh responden yang akan kita gunakan dalam penelitian yang kita batasi boundary-nya.
Nah, terus kemudian sebagian dari populasi itu kita ambil dan kita gunakan dalam penelitian disebut sebagai sampelnya. Nah, kalau sampling itu adalah metode pengambilan sampelnya. Jadi katakanlah populasinya ada 1.000, Anda mau mengambil 100 dari sampel dari populasi tersebut, maka bagaimana cara Anda mengambil 100 itu terkait dengan sampling. Jadi ada populasi, ada sampel, ada sampling atau pengambilan sampel kalau bahasa Indonesianya. Nah, untuk menentukan jumlah sampel dari populasi itu ada banyak sekali panduan-panduan. Salah satunya itu adalah Krejci and Morgan, itu tahun 70. Judulnya adalah Determining Sample Size untuk Research. Nah, dia membuat tabel ini, tabel seperti ini, sehingga kalau membacanya itu N itu adalah populasinya, sampelnya adalah S. Jadi kalau populasinya itu 10, maka sampelnya harus 10. Nah, kemudian kalau misalnya populasinya 100, maka sampelnya 80. Demikian juga seterusnya, sampai ada 10.000. Lalu pertanyaannya, kalau saya misalnya populasinya misalkan berapa ya, kalau yang di sini ada, katakanlah 725 gitu. 725 bagaimana? Nah, biasanya ya dibagi saja. Ini kan 700 ke 725 terus 248 itu saja. Jadi dibuat rata-rata. Jadi di antara 248 sampai 254 itu sudah dianggap acceptable. Nah, tetapi ini bukan satu-satunya pedoman ya yang bisa digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang ada. Ada banyak yang lain. Misalnya ada satu paper yang mengatakan bahwa jumlah sampel itu minimal adalah 10 kali dari jumlah variabelnya. Misalnya Anda punya variabel 5, maka minimal itu 5 variabel dikalikan dengan 10. Itu saja. Ada yang mengatakan demikian. Nah, jadi untuk jumlah sampel ini akan sangat tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan populasi itu sendiri. Nah, ini masih kelanjutan dari papernya Krejci and Morgan tadi. Ini yang lain adalah ini paper dari Carmen Wilson 2007 untuk menggunakan rule of thumbs. Jadi rule of thumbs itu aturan yang gampang lah kasarnya untuk menentukan jumlah sampel yang diperlukan. Nah, ini dari tulisannya Wilson itu, maka dia mengatakan bahwa kalau untuk penelitian yang menggunakan tujuannya adalah untuk menguji hubungan, maka kurang lebih sampelnya 50. Dia bilang kayak gitu. Kalau dilakukan faktor analisis, maka sekitar 300 itu dianggap bagus. Dan ini adalah salah satu contoh saja bagaimana referensi yang dipakai untuk menentukan jumlah sampel. Nah, pertanyaannya adalah mana yang akan Anda pakai? Itu sangat terserah kepada Anda. Jadi mau pakai yang ini, mau pakai yang Morgan, atau mungkin Anda menemukan yang lain, itu silakan saja. Yang penting adalah bahwa Anda bisa menjelaskan kenapa menggunakan itu mungkin yang bisa jelaskan. Nah, yang menarik Bila. Ya. Wah, ini Bu Ayu nih nggak dimut sebentar Bu. Bu Ayu mohon dimut Bu Ayu. Ini juga masalah di kita selama ini ya, masalah menentukan sampel size. Ya. Teman-teman silakan kita bisa menggunakan, kalau menurut saya pribadi yang dua-duanya ini menarik ya, mudah gitu. Ya. Morgan and Krejci barusan juga saya lihat tadi populasinya besar tapi jatuhnya sedikit gitu. Daripada kita selama ini pakai slopin Bu, terus itu masih debatable. Karena waktu menentukan E-nya itu, akhirnya kita menggunakan suka-suka kita sendiri. Kadang-kadang 5%, kadang-kadang 10%, tergantung kita maunya berapa, jumlah akhirnya jadi berapa gitu. Iya. Jadi waktu ujian mahasiswa sering tersudut dengan itu. Tapi kalau
misalnya kita menggunakan ini ya, ini akhirnya kan kita tinggal bilang sample size ditentukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Morgan and Clincy itu 70 gitu ya. Jadi teman-teman bisa kita menggunakan ini ya, teman-teman mahasiswa, ataupun menggunakan yang rule of thumb yang barusan juga menarik ini ya. Ini menarik Bu Yosi. Menarik nih, ini Bu Surna nih Bu, masalah ini. Kayaknya populasinya besar. Robah nih Bu Yosi. Hah? Kayaknya saya akan robah nih Bu Yosi. Iya, Bu Surna kayaknya pakai kelinci dan kelinci aja. Kayaknya Pak Madaleta juga rubah nih Bu Uri, terima kasih banyak Bu Uri ya, selama kami ini masalah nih. Nih Bu Surna dengan Pak Madaleta nih masalahnya dengan menentukan akhirnya sampelnya ratusan banyak sekali. Ya, karena populasinya pasien kan banyak sekali. Iya. Ini tingkat ini berapa ini? 1 juta ya? Tingkat 1 juta aja Bu Surna masih 384. Pakai ini aja udah rubah. Iya, pakai ini lebih menarik. Atau satu lagi Bu, tadi yang dari mahasiswa saya tadi. Lanjut Bu. Ada nih. Misalnya, nih, jadi kalau misalnya sampelnya itu tidak diketahui, itu ada tulisannya dari Green tahun 91, tapi saya lupa nggak munculkan di sini, bahwa jumlah dari sampel itu adalah N sama dengan 50 kali 8, 50 ditambah 8 kali M. Jadi misalnya tadi Bapak Ibu punya 5 variabel, nah jadi 5 variabel dikalikan dengan 8, 40 ditambah 50, jadi 90. Nah ini bisa juga menggunakan metode tulisan dari Green ini, karena populasinya itu tidak diketahui. Jadi kalau yang tadi, untuk yang Krejci and Morgan itu populasinya bisa diketahui Bu, misalnya jumlah ASN ya bisa diketahui. Tapi kalau konteksnya adalah pengguna dari barang digital, siapa yang beli tadi itu kan susah. Jadi si mahasiswa saya pakai Green ini dan itu acceptable karena memang dia khusus untuk yang populasinya tidak diketahui. Nah ini ada alternatif lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau jumlah populasinya itu tidak diketahui dengan pasti gitu. Oke, baik, saya lanjutkan kembali. Menarik nih Bu, terpecahkan sudah masalahnya. Ya. Jadi yang diketahui dengan yang nggak ketahui udah dapat kita sore ini. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, kemudian berikutnya adalah mengenai sampling. Jadi tadi saya sudah mengatakan kalau Anda sudah menentukan, oke, sampel saya 100. Nah, bagaimana cara Anda mendapatkan 100? Ini adalah proses sampling. Jadi sampling itu secara umum ada 2, yaitu yang probability sampling, artinya semua responden di dalam populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai responden. Dan yang kedua adalah non-probability sampling. Ketika tidak semua orang di dalam populasi itu memiliki kesempatan yang sama. Misalnya kalau yang probability sampling itu kita ingin mengetahui bagaimana pendapat mahasiswa mengenai parkir baru di satu kampus gitu misalnya. Nah itu kan diserahkan kepada semua mahasiswa saja udah siap. Jadi semua mahasiswa punya kesempatan yang sama. Tetapi kalau kita ingin melihat bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Kedokteran terhadap fasilitas itu, nah ini yang sudah masuk ke dalam non-probability, karena tidak semua mahasiswa dapat kesempatan untuk menjadi responden. Jadi ada kriteria tertentu. Nah ini adalah tipologi bagaimana melakukan sampling dan kategorisasinya. Ada yang simple, ada yang sistematis, ada stratified, ada cluster, kemudian yang non-probability ada kuota, purposive, ada volunteer, yang kemudian ada istilahnya namanya haphazard ya, tapi sebenarnya lebih kepada convenient sampling. Jadi yang mudah untuk dijangkau oleh si responden yaitu yang diambil gitu. Nah, sekarang saya akan masuk ke probability sampling dulu ya. Probability sampling ini contohnya begini. Sedikit Bu. Balik ke yang tadi ya. Kalau misalnya kita menggunakan ini convenience ini. Ya. Apa kita
misalnya gini, kan karena keterbatasan biaya dan waktu gitu. Ini mahasiswa S2 sering itu menggunakan respondennya itu, sampelnya itu yang berada di dekat dengan daerahnya saja. Misalnya Bu, pegawai Aceh Singkil, jadi menggunakan mahasiswanya di Aceh Singkil, jadi menggunakan ASN di Aceh Singkil saja gitu. Itu bisa nggak kita kategorikan sebagai ini convenience ini? Sebenarnya begini, jadi itu pemilihan objek penelitian itu harus dijustifikasi. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian memilih Kabupaten apa tadi Singkil, apa yang menjadi sesuatu yang apa ya berbeda atau sesuatu yang menarik dari kabupaten ini? Sebentar, Bu, saya tak apa ini. Harus tutup jendela dulu. Susah. Oke. Oke, maaf. Jadi pertama adalah mengenai objek penelitian itu harus dijustifikasi ya Bu ya. Misalkan begini, ini mahasiswa saya itu dia memilih untuk mengambil penelitian di satu kabupaten. Nah, kaitannya dengan kinerja ASN. Ini sama tadi dengan kinerja tadi. Nah, kemudian dia mengambil satu objek itu di satu kabupaten. Misalnya di sini adalah Kabupaten Klaten ya. Nah, ketika dia memilih Kabupaten Klaten ini, yang saya tanyakan adalah kenapa memilih ini. Pasti nanti akan ditanyakan, ditanyakan. Nah, makanya ini yang perlu dijustifikasi. Justifikasinya apa? Yang kemarin saya meminta dia itu adalah mengidentifikasi ada nggak sebenarnya penilaian kinerja yang dilakukan terhadap kabupaten ini gitu. Jadi akhirnya dia mendapatkan data mengenai penilaian kinerja dari Kementerian Aparatur Negara yang menempatkan Kabupaten Klaten itu pada posisi mungkin 77 ya di antara 300 sekian ini. Nah, jadi ini yang kemudian dijadikan sebagai justifikasi kenapa dia memilih itu. Nah, terus kemudian kalau tadi terkait dengan samplingnya, itu kan begini Bu, ketika sudah memilih Kabupaten Klaten misalnya terkait dengan ASN-nya, itu pasti data walaupun secara akurat berapa jumlahnya, ASN-nya itu katakanlah ada 1000. Nah ini akan menjadi populasi. Nah, jadi populasinya ada 1000, lalu samplingnya berapa? Katakanlah tadi menggunakan Krejci and Morgan, katakanlah mendapatkan 200. Nah, 200 ini itu yang kemudian ditentukan dengan metode untuk samplingnya ini. Jadi bukan pada saat untuk penentuan objek penelitian ini, Bu. Bisa dipahami ya? Jadi samplingnya itu adalah pada tahapan convenience samplingnya itu adalah pada tahapannya di sini. Ketika dia memilih ASN, misalnya ASN yang ada di kompleks, misalnya di situ ada beberapa kompleks kantor pemerintahan. Nah itu ambil dengan itu bisa. Tapi kalau di sini ini bukan sampling ini Bu. Jadi penentuan objek penelitiannya itu yang harus dijustifikasi kenapa mengambil kabupaten tersebut. Ya, itulah yang untuk justifikasinya Bu, dia mengambil nggak ada alasan. Misalnya kalau yang seperti ini masalah kinerja itu bisa misalnya ada berbagai cara untuk dia menyampaikan alasan kenapa harus Kabupaten Singkil atau kenapa harus Kabupaten Aceh Selatan, kenapa harus Kabupaten Biren gitu kan. Tapi ini nggak ada karena objek penelitiannya terlalu umum, misalnya terkait dengan apa ya? Saya lupa. Karena di semua daerah itu berlaku sama variabelnya itu. Sehingga kenapa kok ambil ini? Ya karena saya dari Biren Bu.
supaya mudah, ya saya ambil biren saja gitu kan. Nah, Terus kalau untuk menjadi alasan mahasiswa untuk menyampaikan di literaturnya supaya ini menjadi karya ilmiah atau di ujian dia tidak tersudut gitu, bisa nggak kita menggunakan alasan ya ini seperti yang Ibu sampaikan, ini non-probabilistic and convenient. Terus terang ini baru jumpa sekarang saya nih. Jadi kan mahasiswa ini bisa terbantu gitu dengan alasan ini tadi, menggunakan metode ini gitu. Kalau variabelnya misalnya tentang fraud, lalu dia mengambil kabupaten ini, kalau dari sisi fraud dia sekian, dari kan ada indikator pengukurannya, jadi dari indikator itu dia menjadi ranking kesekian di Indonesia gitu, sehingga diambillah dia. Nah, itu suatu yang ada alasannya, tapi kalau Pak objek penelitiannya itu memang nggak ada alasan tuh kita membedakan kabupaten itu dan kabupaten lain itu, bisa nggak kita menggunakan alasan ini tadi? Menurut saya nggak bisa sih, Bu. Karena ini adalah samplingnya, sedangkan ini kan penentuan objeknya gitu. Nah, saya memang sering mengalami ini, Mbak, Bu, mahasiswa seperti ini. Jadi dia ngambil saja. Nah, ya memang kadang-kadang mahasiswa ini karena dia punya akses kan sebenarnya. Tapi bagaimana cara kita lebih elegan secara itu acceptable, makanya saya meminta dia untuk apa ya kira-kira yang relevan dengan topiknya, itu menempatkan satu tempat itu bahwa dia ini begini posisinya sehingga perlu diambil gitu. Nah, ini memunculkan uniqueness-nya itu yang justifikasi uniqueness-nya itu yang memang harus harus didorong ini mahasiswa ini. Tapi bukan untuk sampling ini kan, Bu, kan? Kalau saya loh ya. Ya, waktu menentukan samplingnya sebenarnya, untuk menentukan samplingnya dia nggak punya alasan kenapa harus biren gitu, atau mengapa harus singkil, mengapa harus tapak tuan saja gitu ketika menentukan samplingnya. Kan banyak kabupaten lain ada, kenapa kok harus biren gitu? Ya. Nah itu memang seperti Ibu sampaikan tadi tergantung objeknya, penentuan objek penelitian. Ya, betul. Ya berarti kalau memang nggak ada alasan, cari objek yang lain yang kita bisa cari alasan. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, baik. Oke. Terus ini tadi. Jadi kalau misalnya kita dalam probability sampling itu semua responden itu punya kesempatan yang sama. Misalnya kalau ada satu toples macam ini, Anda boleh mengambil 10 gitu. Nah, Anda boleh saja ngambil. Ketika Anda mendapatkan merah, hijau, kuning, coklat, silakan. Tapi terus kemudian ada ketentuan Anda hanya boleh mengambil 10 yang warnanya kuning. Nah, sehingga kalau ada ketentuan semacam ini, maka inilah yang disebut dengan non-probability sampling. Ada ketentuan, karena hanya boleh mengambil yang warna kuning saja, tidak boleh warna yang lain. Nah, jadi misalnya ini adalah probability sampling ya, katakanlah populasi dari mahasiswa FEB UGM itu sekitar 1.500. Kalau dari tadi Krejci and Morgan sampelnya itu adalah 300 orang. Nah, dari 300 orang ini kalau kita menggunakan simple random, ya sudah, pilih aja semua mahasiswa mulai dari S1, S2, S3, dari semua jurusan, dari semester 1 sampai tidak terbatas, ambil saja 300, sudah selesai. Itu adalah simple random. Nah, tetapi kalau misalnya systematic random, itu Anda mungkin memilih misalnya nomor mahasiswa yang genap saja, ambil gitu. Nah, terus kemudian, ini apa nggak subjektif? Iya, memang subjektif, tetapi akan lebih akan lebih bisa lebih tersistematis daripada yang simple yang tadi ya. Ada yang kedua adalah systematic random. Terus kemudian kalau yang stratified random, jadi ada klasifikasinya, maka tadi dari mahasiswa tadi itu kita kumpulkan dulu tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, karena ada 3, ini kita ambil satu misalnya ya ini ya, kita ambil dari masing-masing level, masing-masing tahun,
atau masing-masing tingkat itu karena 300 ya 100 diambil secara random. Jadi artinya dia diklasifikasikan dulu, terus kemudian baru di random ambilnya. Jadi tetap saja stratified itu ketika diklasifikasikan terus nanti masih ada randomnya, tapi tidak serandom yang tadi. Karena kalau yang random ini tadi bisa saja mendapatkan mahasiswa dari berbagai tingkatan. Tetapi kalau yang tidak proporsional bisa jadi semuanya atau lebih dominannya mahasiswa di tahun pertama. Nah, sedangkan kalau di stratified random ini itu dia lebih proporsional karena tahun pertama diambil 100, tahun kedua 100, tahun ketiga 100 ya. Jadi begitu. Nah, terus kemudian kalau cluster random ini hampir sama dengan yang stratified. Jadi tadi kan ada grupnya ya antara 1, 2 dan 3 tahunnya. Terus kemudian diambil diputuskan untuk saya mau mengambil saja mahasiswa yang tahun kedua gitu. Nah, jadi di sini terus kemudian sampelnya hanya diambil dari mahasiswa tahun kedua saja. Gitu. Ini klaster. Nah, menentukan sampel ini atau sampling ini itu tidak harus bahwa saya random atau ini itu tidak. Jadi kita boleh menggabungkan antara ketiga-tiganya. Jadi ini contoh misalnya ya. Mahasiswa saya, ini purposive sampling ya. Kalau purposive tadi, yang sebelah sini, itu ada kriterianya. Jadi kriteria yang harus dipenuhi oleh calon responden ini. Misalnya saya hanya mengambil mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 2,5 misalnya. Tentu saja untuk menentukan kriteria ini juga harus ada justifikasinya, harus ada dasarnya yang didasarkan pada penelitian sebelumnya. Nah, ini terkait dengan purposive dan biasanya purposive itu seringkali dipakai. Ini adalah contoh bagaimana melakukan sampling itu menggunakan dua pendekatan, yaitu dia purposive dan stratified. Mahasiswa saya ini meneliti tentang faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan CSR pada industri yang sensitif lingkungan yang terdaftar di BI. Jadi artinya pertama adalah populasinya, tentu saja perusahaan yang sensitif lingkungan. Kenapa tidak BI semua perusahaannya di BI semua? Bukan. Jadi populasi itu sekali lagi adalah kita harus mengidentifikasi, kita harus membatasi atau kita harus menentukan populasi kita ini apa gitu, sesuai dengan topik penelitian. Nah, penelitiannya itu jelas-jelas mengatakan bahwa akan melakukan penelitian pada industri yang sensitif pada lingkungan. Nah, ini yang menjadi batasan populasinya mana gitu. Jadi populasinya di sini adalah perusahaan yang sensitif lingkungan menurut ada kriteria tertentu yang dia terdaftar di BI. Nah, kemudian dari populasi yang ada ini, maka hal yang dilakukan adalah dengan menggunakan purposive sampling. Purposive di sini pertama adalah bahwa karena penelitiannya itu pada perusahaan yang terdaftar di BI, maka dia dan mengambil periode 2017 dari 2018, maka pertama yang dipakai kriterianya adalah bahwa perusahaan tersebut tercatat di BI pada periode tersebut. Karena ada kemungkinan perusahaan itu kan mengalami delisting ya. Karena ada hal-hal yang misalnya sesuatu hal sehingga dia harus dikeluarkan dari listnya BI. Nah, terus kemudian yang kedua yang penting adalah dia melakukan initial public offering itu sebelum 2017, artinya sudah tercatat di dalam BI. Nah, apa justifikasinya? Bahwa yang pertama untuk yang purposive sampling tercatat di BI, ini dia di penelitian sebelumnya atau di dalam data itu menyebutkan bahwa CSR itu meningkat
dengan presentasi tinggi itu pada periode 2017-2018. Nah, jadi ini yang kemudian dipakai sebagai dasar untuk mengambil periode. Jadi ini juga penting ya, periodisasi di dalam penelitian ketika Bapak Ibu sekalian mengambil periode katakanlah 2010 sampai 2015. Mengapa? Nah, itu harus dijustifikasi. Nah, jadi dari purposif, kriteria purposif ini, maka didapatkanlah 224 perusahaan dari seluruh yang ada ini tadi. Nah, disinilah kemudian dilakukan stratified random sampling. Karena apa? Perusahaan masuk kategori industri ini itu ternyata berasal dari berbagai sektor, sehingga harus dipikirkan gimana caranya untuk mengambil masing-masing kriteria masing-masing berapa perusahaan dari masing-masing sektor ini, sehingga kemudian dari populasi metode samplingnya mendapatkan sampel. Nah, ini adalah tahapannya. Jadi yang dia lakukan adalah di dalam industri yang sensitif terhadap lingkungan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sektor. Nah, masing-masing populasinya berapa? Ada 5, ada 60, dan seterusnya, sehingga totalnya ada 224. Lalu, pertanyaannya adalah mengambil berapa dari pertanian, mengambil perusahaan mengambil berapa dari industri, dan seterusnya. Jadi 5 di sini, jumlah populasi 5 dibagi dengan total, terus dikalikan dengan 30. Nah, ini ada saya lupa. Jadi ada satu kriteria lagi yang dia pakai untuk menentukan berapa jumlah sampel yang harus diambil dari masing-masing sektor, sehingga secara keseluruhan dari sektornya itu industri dasar kimia ada 13 dan seterusnya, sehingga dari populasi sebanyak 224 ini dia mengambil sampel 50. Dia nggak pakai Krejci and Morgan, tetapi dia menggunakan kriteria. Yang pertama adalah kriteria dengan purposifnya, terus kemudian dari keseluruhan ini dia klasifikasikan berapa masing-masing industri, berapa perusahaan di masing-masing industri. 30-nya dari mana, Bu? Itu ada rumusnya, Bu. Oke. Kita pakai rumusnya aja gitu ya? Iya, itu ada rumusnya. Nanti kalau mau ini nanti saya ini paling betul. Dalam gitu kan. Nah, ini kan sampel yang memang bertujuan untuk istilahnya ya, memilih gitu ya. Tujuan tertentu ya. Memilih unit tertentu gitu ya, sesuai dengan penelitian kita. Nah, gitu kan. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan. Artinya gini, dalam purposive sampling itu berarti kita mengambil dulu populasi target gitu ya, Bu ya. Ya, dari secara kan gini, kalau populasi secara keseluruhan itu kan seperti tadi yang Ibu jelaskan dari penelitian mahasiswa itu adalah semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Itu populasinya. Kemudian dengan
dengan purposif kita melakukan kemudian apa yang disebut dengan populasi target gitu ya. Ya. Ya benar Bu Uri ya. Ya. Nah, artinya kalau kemudian kita menggunakan semua populasi target sebagai sampel gitu ya. Nah, itu kan. Nah, ini paling banyak digunakan oleh mahasiswa. Kemudian apakah pengujiannya itu masih juga harus menggunakan ini langsung ke statistiknya misalnya ya. Melakukan pengujian dengan signifikansi atau cukup dengan menggunakan misalnya cukup dengan koefisien saja, koefisien regresinya saja. Karena kan kita menggunakan populasi target itu sebagai sampel. Nah, kecuali tadi yang mahasiswa penelitian mahasiswa tadi memang setelah mengambil populasi target kemudian mengambil sampel gitu ya, dari total 224 tadi. Nah, artinya kalau dari 224 tadi terus kemudian diambil 30 sampelnya gitu ya. Nah, ini artinya nanti memang pengujiannya kalau menggunakan regresi berarti menggunakan uji signifikansi gitu ya. Karena apakah yang 30 itu mewakili yang 224. Tapi kalau kita menggunakan yang 224 kemudian sebagai total dari sampel kita yang kita sebutkan tadi bahwa populasi target itu apakah sama perlakuannya atau cukup hanya menggunakan dengan koefisien regresi saja untuk menguji misalnya pengujian hipotesisnya. Demikian Bu, terima kasih ya. Ya. Oke, baik Pak. Begini. Jadi pertanyaan sangat-sangat bagus sekali ya. Apakah kalau kita menggunakan seluruh populasi menjadi sampel itu kita perlu melakukan uji signifikansi ya. Nah, pertanyaan ini juga kita diskusikan. Yang menjadi panduan kita itu sebenarnya cuma begini saja Pak, bahwa di dalam penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis statistik dengan uji hipotesis itu ada yang namanya uji asumsi klasik. Nah, dan di dalam penelitian kuantitatif itu kan dia sudah ada template-nya tersendiri. Artinya bahwa selalu penelitian kuantitatif itu akan ada deskripsi dari responden, terus kemudian ada statistik deskriptif dari hasilnya, terus kemudian uji statistik, dilakukan untuk testing hipotesis. Dan kemudian uji beda kalau memang ada uji lebih lanjut. Nah, jadi dengan pertimbangan bahwa di dalam penelitian kuantitatif itu harus mengikuti template, harus mengikuti pola semacam itu. Jadi meskipun sampel tadi itu berasal dari semua populasi, maka kita tetap disarankan untuk melakukan uji signifikansi ini. Nah, baru nanti di dalam penjelasan kenapa hasilnya sekian itu bisa diingatkan lagi bahwa nilai ini atau besaran yang dihasilkan itu hal ini disebabkan karena seluruh seluruh populasi yang ada di dalam penelitian ini digunakan sebagai sampel. Nah, ini akan semakin memperkuat argumen bahwa dengan mengambil sampel dari seluruh populasi maka hasilnya akan seperti ini. Nah, itu saja sebenarnya sih Pak. Oke, terima kasih. Oke, untuk satu lagi Bu, untuk convenience tadi itulah seperti ini misalnya gini kan, mungkin ini saya minta pertimbangan apakah ini bisa dikatakan convenience sampling gitu ya, sampel atau bagaimana gini. Ada penelitian mahasiswa gitu ya, dia meneliti tentang sejauh mana kinerja gitu ya, kinerja perusahaan daerah gitu ya, perusahaan daerah air minum. Jadi dia melihat dari dua sisi, kinerja keuangan dan kinerja layanan. Nah, kinerja layanan itu kan dilihat dari sisi melihat kepuasan dari pelanggan. Nah, kemudian mahasiswa ini kan tidak tahu pelanggannya siapa nih, ya kan gitu, karena nggak punya data gitu ya. Nah, apakah kemudian misalnya begini, apakah mahasiswa itu misalnya kemudian dia mungkin metodenya wawancara atau menggunakan kuesioner, dia boleh gini, karena tadi ketidaktahuan dia berapa jumlah populasinya pelanggan ya, kemudian pasti populasinya kita tidak tahu, berarti kan sampelnya juga tidak tahu berapa jumlahnya.
Artinya dia boleh tidak tadi, kemudian gini, bukan boleh tidak. Kemudian dia duduk misalnya gini di loket pembayaran, misalnya tagihan air. Nah, artinya yang membayar itu pasti dia kan pelanggan PLN, pelanggan PDAM. Nah, kemudian dia menganggap bahwa dia memberikan atau dia mewawancarai setiap pelanggan tersebut, gitu ya, berkaitan dengan tadi penelitian dia berkaitan dengan kinerja layanan. Apakah itu disebut dengan convenience sampling atau apa? Ya, betul Pak, betul sekali. Jadi yang dilakukan oleh mahasiswa Bapak tadi betul sekali, dia menggunakan convenience sampling itu dengan dengan menunggu di loket pembayaran, ya dengan asumsi bahwa mereka yang datang ke sana itu karena membayar dia. Jadi yang paling mudah mencari para pelanggan itu kan dengan cara seperti itu, datang ke loketnya, ke loket untuk PDAM dan asumsinya bahwa orang yang ke sana pasti akan menjadi pelanggan PDAM. Itu jadi maksudnya convenience itu lebih kepada yang bisa dijangkau intinya, yang bisa dijangkau oleh si responden ini, si peneliti. Jadi contoh misalnya sama seperti kalau misalnya kita ingin mengetahui bagaimana pelayanan terhadap servis mobil di satu bengkel gitu misalnya. Nah, jadi dia ngasihkan saja ke orang yang datang ke situ. Padahal sebenarnya mungkin kadang-kadang dia dia nggak melakukan perbaikan, tapi mungkin dia ngantar atau apa, itu kan bisa jadi seperti itu. Tetapi pasti diasumsikan bahwa orang yang datang ke bengkel itu karena dia memperbaiki mobilnya. Itu benar Pak, yang dimaksud dengan convenience itu seperti itu. Sama misalnya ketika ingin mengetahui atau ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana ibu-ibu itu memilih satu preferensi misalnya. Nah, bisa jadi dia datang ke sekolah TK misalnya. Nah, yang menunggu ini kan bisa jadi ibu, bisa jadi bukan ibu ya, bisa jadi rumah tangga IRT-nya. Tetapi bisa jadi sebagian besar kan mereka para ibu-ibu yang memiliki anak di situ gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan convenience itu Pak. Mana yang dimungkinkan untuk menjangkau para responden paling rasional. Jadi sebenarnya adalah bagaimana kita menjustifikasi atau bisa memberikan penjelasan bahwa respondennya yang dituju itu ada di wilayah tersebut. Itu. Terima kasih Bu Uri penjelasannya. Ya. Oke, saya lanjutkan tadi. Oke. Nah, jadi untuk yang non probability sampling, kuota misalnya Anda bisa memberikan kuota itu kepada para ketua kelas misalnya. Kenapa kita ingin mengetahui bagaimana leadership-nya mereka, maka kita bisa menggunakan kuota. Purposif tadi saya sudah menyatakan bahwa si peneliti itu membuat kriteria atau membuat judgment mengenai batasan-batasan apa saja yang harus diambil dari populasinya ini. Nah, tentu saja ketika mengambil ini harus didasarkan pada rasionalisasi ya, rasionalisasi yang sesuai dengan topik yang diambil. Nah, terus kemudian yang volunteer ini biasanya bahwa peneliti itu akan diberikan kepada sama seperti random sih sebenarnya ini. Jadi misalkan Anda kalau random itu intinya Anda yang memilih. Tetapi kalau volunteer ini dari si respondennya sendiri. Misalkan Anda posting link untuk kuesioner itu di website atau di sosial media Anda. Nah, Anda bisa menyebutkan bahwa jika Anda berusia sekian sampai sekian dan pernah misalnya mengunjungi satu wilayah di sini, maka kami ingin meminta Anda untuk mengisi. Nah, itu kan misalnya orang tertarik gitu, oh ya udah saya tak ngisi aja. Nah, itu adalah volunteer. Jadi tidak semua orang memiliki kesempatan untuk dipilih oleh si penelitinya. Nah, tadi ini yang convenience ini ya. kita sudah sampaikan, G.
mungkin sedikit, volunteer ini dengan convenient bisa mirip nggak Bu itu? Karena kan modelnya kan begini, kita nggak tahu juga sampelnya siapa gitu ya, berapa besar gitu ya. Nah, artinya pada saat kita menentukan itu volunteer atau convenience itu kan di mana batasannya? Bahwa itu volunteer atau itu convenient? Karena dua-duanya itu kan kita nggak memahami, nggak tahu berapa jumlahnya, kemudian nggak tahu siapa gitu orangnya gitu ya. Nah, itu gimana? Apakah kemudian begini, volunteer itu bukan misalnya orang yang bersedia menjadi sampel gitu, menjadi responden atau sampling gitu. Nah, mungkin itu saya Bu. Oke, kalau yang konven tadi Pak, itu kita yang aktif untuk mengambil. Misalnya tadi kita mahasiswa Bapak nungguin di loketnya mencari gitu. Nah, tetapi kalau volunteer ini mereka yang merespon. Jadi tadi yang saya bilang, oke, kita kasih kita kasih ke linknya itu di di sosial media, terus orang tiba-tiba misi gitu aja. Gitu. Atau misalnya kalau yang misalnya yang volunteer ini Anda mahasiswa Anda bisa minta tolong dari staf PDAM itu naruh saja formulir dari kuesioner itu di situ. Terus kemudian minta tolong atau ditulisi bahwa silakan yang bersedia untuk mengisi. Nah, itu juga dari volunteer. Jadi lebih kepada siapa yang lebih aktif untuk mencarinya itu, Pak. Terima kasih Bu Ri. Ya, oke. Nah, tadi convenience-nya sudah kita sampaikan. Nah, ini purposive sampling tadi saya sudah memberikan contoh. Ini adalah salah satu contoh yang lain ya, karena penelitiannya itu tentang whistleblowing dan populasinya adalah ASN di OPD itu organisasi peringkat daerah kalau nggak salah. Maka dia mengambil kriteria dengan purposive sampling. Yang pertama adalah memiliki tugas pokok yang berkaitan dengan keuangan ya, karena dia whistleblowing ya. Nah, ini dasarnya adalah bahwa ada penelitian dari UI kalau nggak salah bahwa hampir semua kasus korupsi itu terjadi di institusi yang dia memiliki tugas pokoknya berkaitan dengan ini. Jadi dia ada kriterianya. Jadi gini, semuanya ada nih. Ada Juwono, ada Mayasari tahun 2019. Nah, jadi kriteria ini yang kemudian digunakan untuk memilih OPD mana saja yang akan digunakan sebagai sampling. Jadi dari kriteria ini, kalau nggak salah dia mendapatkan 12 OPD, itu yang terkait dengan tugas pokok administrasi dan memenuhi kriteria ini. Intinya begitu. Jadi dari 12 OPD itu kemudian dia mengambil kalau nggak salah masing-masing OPD itu ada 20 diambilnya. Jadi dia ngambil 300 kalau nggak salah. Gitu. Nah, ini contoh yang lain tentang purposive sampling. Ada 12 ini. Ada 12. Jadi kriteria pertama ya, misalnya yang memenuhi atau memiliki tugas pokok berkaitan dengan administrasi keuangan, ada 5 OPD, terus kemudian yang memenuhi kriteria kedua, yaitu OPD yang dinyatakan rawan, maka ada 7. Sehingga dia mengambil 12 OPD ini. Nah, jadi dari mungkin 200 sekian ya, dari 200 sekian tuh lalu mengambilnya gimana ya? Dia random saja. Bukan random, tapi stratified tadi. Jadi karena ada 12, maka yang 200 tadi dibagi 12, terus kemudian dibuat rata. Setiap OPD itu dia targetnya berapa responden. Nah, itu yang dia lakukan. Bu Ri, mungkin sedikit pertanyaan agak di luar konteks dari sampel gitu ya. Berkenaan dengan variabel tadi whistleblowing system gitu ya. Bolehkah respondennya itu, kalau ini tadi kan penelitian ini adalah ASN ya. ASN di situ respondennya. Bolehkah misalnya kita respondennya itu adalah orang di luar ASN-nya, misalnya auditor di inspektoratnya, menjadi responden untuk kita menanyakan bagaimana whistleblowing system itu. Boleh saja sih Pak. Jadi penentuan sampel ini itu akan sangat tergantung dari
Tergantung dari desain penelitiannya. Jadi karena di penelitian ini yang menjadi topiknya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi whistleblowing pada ASN, ya. Nah, terus kalau misalnya tadi Bapak mengatakan kita ingin melihat ya sebenarnya seberapa efektif whistleblowing yang ada di lembaga ini. Nah, mungkin bisa menggunakan atau melihat dari perspektif orang luar, yaitu orang luar yang terkait dengan ini siapa? Misalnya auditor. Nah, auditor ini auditor siapa? Apakah karena dia ASN, ya berarti kan auditor yang berkaitan dengan pemerintahan, yang mungkin ada di inspektorat atau gimana. Itu boleh. Jadi kembali lagi kalau memang misalnya tadi topik penelitiannya itu adalah misalnya ya persepsi auditor pemerintah terhadap efisiensi atau efektivitas dari whistleblowing di sektor publik misalnya seperti itu. Boleh? Gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, silakan. Oke. Jadi saya lanjutkan lagi. Ini tadi sudah contohnya saja. Nah, yang poin terakhir adalah mengenai ethical issue. Jadi ini yang sampai sekarang masalah etik dalam penelitian di Indonesia ini masih belum mendapatkan concern yang cukup positif, cukup dominan ya. Jadi dalam penelitian masalah etika ini kan harus, tadi saya sudah menyampaikan beberapa hal, ketika cover letter juga harus menyampaikan mengenai hak-haknya dari responden. Nah, termasuk juga kalau misalnya penelitian Anda ini disponsori oleh pihak tertentu, maka ini juga seharusnya diungkapkan. Misalnya saya melakukan sekarang ini kan lagi melakukan penelitian dengan KPK. Nah, datanya itu dari KPK dan saya juga disponsori atau didanai oleh KPK. Nah, ini harus saya ungkapkan juga gitu. Kenapa? Karena ini bicara tentang tanggung jawab atau kewajiban moral kita sebagai peneliti supaya kalau ada konflik interest di dalamnya itu si peneliti atau si pembaca itu bisa aware gitu. Nah, mungkin untuk penelitian yang sifatnya bisnis itu adalah sedikit konflik interest. Misalnya penelitian yang didanai penelitian mengenai marketing ya yang didanai oleh perusahaan kecantikan misalnya. Nah, bisa jadi bahwa persepsi dari masyarakat itu positif terhadap produk kecantikan ini. Nah, kalau dia didanai itu pasti kan kita akan mempertanyakan ya sejauh mana intervensi dari sponsor ini dalam mengembangkan pertanyaan, dalam hal-hal yang lain itu kan harus diwaspadai sehingga sponsor ini perlu diungkapkan. Nah, terus kemudian ini tadi saya sudah sampaikan walaupun tidak secara eksplisit ada tulisan informed consent yang isinya persetujuan untuk menjadi responden di dalam penelitian kuantitatif, maka informed consent ini juga bisa dalam bentuk yang sifatnya non formal. Jadi misalnya WA atau email itu yang dia setujui ya sudah, itu boleh kita jadikan sebagai bukti bahwa si responden itu bersedia mengisi kuesioner atau kita wawancarai. Nah, terus kemudian juga masalah ethical issue adalah pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Nah, tadi Bu Yosi memberikan contoh misalnya suku tadi ya. Kalau suku di pertanyaannya itu mungkin tidak sensitif, tetapi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke pertanyaan itu yang kita harus jaga gitu ya, hal-hal semacam ini. Nah, yang terakhir penjelasan penelitian pun juga tadi saya sudah sampaikan, kerahasiaan informasi juga perlu diinformasikan. Nah, yang penting lagi adalah bahwa di UGM saja kita masih belum ada komite etik itu yang secara khusus memberikan persetujuan apakah penelitian ini ada isu etik yang perlu diperhatikan atau tidak, itu masih belum ada. Kami masih berusaha mendorong agar
ada komite etik yang istilahnya meloloskan lah, memberikan persetujuan bahwa apa yang dilakukan oleh si peneliti itu sudah memenuhi kaidah-kaidah etika dalam penelitian. Nah, ini masih dalam proses. Mudah-mudahan di Unsia juga demikian ya. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang saya bisa sharing sejauh ini mengenai bagaimana cara mengembangkan pertanyaan penelitian di dalam kuesioner, bagaimana cara menentukan skala pengukuran, dan tadi saya di bagian terakhir juga mengenai populasi, sampling, dan sampel. Populasi, sampel, dan samplingnya. Bu Uri, mungkin saya ada pertanyaan nih Bu Uri. Ya, berkaitan silakan Pak. Isu. Ya, nama saya Suparno. Iya Pak. Ini kan begini. Tadi salah satu mungkin untuk supaya responden itu mau mengisi kuesioner itu kan, ya. Mungkin ada semacam insentif lah atau hadiah lah seperti itu kan. Nah, misalnya seperti ini, apakah itu layak, apakah itu harus kita ungkapkan di dalam tadi di cover letternya, di depan itu sebelum kita ini, misalnya kita sampaikan bahwa pengisian ini, misalnya kuesioner ini, maka kemudian kami akan memberikan misalnya sekian rupiah, yang kemudian sekian rupiah itu akan kita sumbangkan misalnya ke masjid atau kepada rumah yatim atas nama yang yang mengisi kuesioner. Nah, apakah itu pantas nggak kita ungkapkan di di cover letter seperti itu? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Boleh kok, boleh. Jadi kita memberikan reward kepada para responden itu boleh. Terus yang jadi isunya itu adalah seberapa besar nilainya. Itu saja sebenarnya. Jadi kalau memang itu dalam kategori wajar ya, misalnya bahwa selected atau para responden akan mendapatkan kemungkinan untuk memperoleh pulsa misalnya 100.000, itu kan wajar aja kan gitu. Tapi kalau misalnya mendapatkan 5 juta gitu, itu kan gitu. Ya, gak ada duitnya, akan bebas gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, ini agak menyimpang juga, bukan menyimpang ya, tetapi di KPK, Undang-Undang KPK itu kalau memberikan di atas 250.000, 200.000 itu dianggap sebagai penyuapan. Gratifikasi ya. Gratifikasi. Nah, itu yang tidak boleh. Sehingga menurut saya itu mungkin bisa dijadikan sebagai batasan maksimal ya untuk bisa memberikan reward kepada para responden. Dan biasanya kalau reward seperti itu kan tidak semuanya Pak. Jadi hanya sebagian aja. Misalnya 10 orang akan dipilih untuk mendapatkan pulsa sebesar 75.000 atau 100.000. Nah, itu boleh diungkapkan. Tetapi bukan di cover letter, Pak. Mungkin di bagian akhir dari survei yang tadi saya menyebutkan bahwa kalau mereka akan mendapatkan misalnya itu tadi. Bentar ya, saya tunjukkan. Nah, ini. Nah, jadi di bagian akhir halaman penelitian itu kan intinya memberikan ucapan terima kasih, misalnya tadi kalau ada reward ya, biasanya kalau mau ngasih pulsa itu kan ngasih nomor HP. Nah, itu kita bisa jika Anda ingin mendapatkan reward dari ini 10 orang misalnya dari para responden akan mendapatkan pulsa 100.000, mohon untuk mengisi nomor HP. Nah, itu boleh kok Pak diinikan. Ya, tadi masalah kewajaran saja. Ya, baiklah Bu Uri. Terima kasih Bu Uri. Ya, masih boleh bertanya. Ya, silakan Bu. Masih boleh bertanya. Boleh. Masih satu lagi. Ya. Baik. Baik Bu Uri, terima kasih. Sedikit pertanyaan saya berkaitan dengan mungkin ke variabel penelitian. Misalnya kita meneliti
organisasi ya, tentang good governance misalnya. Nah, kita memakai kinerja, salah satu variabelnya kita mengambil misalnya balance scorecard. Nah, di dalam balance scorecard itu kita tahu ada aspek ini ya, customer-nya, pelanggan, gitu ya, salah satunya. Di samping 3 lagi apa namanya, keuangan dan lain-lain. Nah, ketika kita melihat aspek pelanggan atau customer tadi, karena yang menjadi objek penelitian kita ini adalah karyawan misalnya, atau manajerial, karena kita berbicara tentang good governance, tata kelolanya. Nah, kita hanya menanyakan ataupun kuesioner yang kita rancang hanya kepada manajemen. Kan intinya seperti itu. Nah, apa yang sudah kita lakukan? Pada kuesioner, kita menentukan objek penelitian kita pada organisasi, dan respondennya itu adalah misalnya manajerial yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, untuk menggali pertanyaan berkaitan dengan salah satu unsur BSC tadi, ada customer, bisa nggak misalnya kita hanya menggali pertanyaan apa yang sudah kita lakukan kepada customer aja, kepada pihak manajemen, tanpa melakukan verifikasi kepada customer-nya. Itu bagaimana menurut Bu Uri? Oke. Penilaian. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk penilaian kinerja BSC ini memang idealnya ketika customer perspektif ini, maka ya harus dari perspektif konsumennya sendiri. Tetapi kalau Anda ingin mempertanyakan bagaimana perspektif dari konsumen itu kepada kalau kuesionernya itu kepada manajemen, maka yang harus dirubah itu adalah statement pertanyaannya. Jadi misalkan begini, apakah ada misalnya apakah ada komplain yang pernah dilakukan oleh konsumen kepada perusahaan. Terus kemudian misalnya terkait dengan apakah di perusahaan itu sudah memiliki satu bagian tersendiri yang menangani pengaduan konsumen. Nah, terus apalagi? Nah, jadi satu hal kepuasan ini kan bisa dilihat dari ini tadi bukan perspektifnya, tapi apa yang dialami oleh si manajemen itu terkait dengan kepuasan pelanggannya. Jadi bukan kemudian menanyakan apakah pelanggan Anda puas ya, yang itu kan akan bias kan. Tetapi kalau misalnya pertanyaannya apakah ada laporan itu komplain, terus kemudian berapa ditanyakan komplainnya. Nah itu akan lebih objektif dan dilihat dari perspektifnya si manajemen. Boleh seperti ini Bu? Boleh ya. Ya, jadi pertanyaannya tuh yang direkonstruksi. Ya, terima kasih Bu karena waktu ini. Kayaknya saya yakin nih teman-teman masih banyak pertanyaan. Ya, teman-teman masih banyak pertanyaan ini, sudah geram-geram ini nunggu sampai sekarang ini masih juga ramai nih partisipan kita Bu. Cuman waktunya ini waktunya singkat sekali ya. Sudah ditambah 2 jam pun 2 jam setengah sudah kita ini masih juga masih banyak ingin ditanyakan. Waktu jualah yang sudah memisahkan, yang harus memisahkan kita. Uri, kami saya atas nama teman-teman ini mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Bu Yosi. Atas workshop ini sangat bermanfaat bagi kami. Jangankan untuk teman-teman, untuk saya saja ini dibandingkan teman-teman saya lebih senior Bu, karena saya sudah doktor, mereka belum ini, mereka masih perjalanan menuju doktor, saya sudah doktor beneran Bu. Ya, Bu Yosi. Dan saya sudah keluar dari tempat terbaik ya, tapi juga banyak sekali hal-hal yang memang kita luput, banyak yang kita luput, yang kecil-kecil kita anggap sepele, tapi ternyata di praktek kita menemui banyak masalah berkaitan yang seperti yang Ibu sampaikan tadi, singkat, padat, tapi
yang mengena, dan itu semua masalah kita, Bu. Dan yang terus terang ya dari sisi statistik dan metodologinya sangat mudah menyerap apa yang disampaikan Bu Uri karena sudah terskematis gitu kan. Sangat skematis dan saya juga baru kali ini menemukan apa tuh statistik yang dibuat sedemikian rupa gampangnya gitu. sehingga ada beberapa hal yang memang tidak ketemu sebelumnya dan hari ini ketemu, alhamdulillah. Ini menambah pemahaman kita, semoga menjadi amalan untuk Bu Uri dan Bu Uri ditambah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita doakan sama-sama semoga Bu Uri tambah sehat, tambah kuat, Amin, dan ya masih Rabbal bisa memenuhi memenuhi Ya. apa yang undangan kita berikutnya ya. Sepertinya ada beberapa ujian ini Bu Uri jadi penguji gitu kan? Ya. Boleh. Karena penguji luar gitu kan. Ya, untuk apa supaya berikutnya bisa konsultasi berikutnya ya Bu ya. Mungkin ada beberapa kali workshop lagi, mungkin kita butuh bantuan lagi. Silakan. Sesuaikan dengan keadaan. Terima kasih banyak. Ya, sama. Terima kasih banyak Bu. Kami doakan semoga Ibu selalu sehat, selalu kuat. Amin. Dalam membantu mahasiswa. Mohon maaf kalau dalam penyajian masih banyak kekurangan, masih kurang memuaskan jawaban-jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Tidak Bu, sudah best. Puas Bu, puas. Sudah the best Bu. Puas-puasin Bu. Dan sebenarnya saya tuh kualitatif Bu. Ini saya research interest saya tuh lebih ke kualitatif. Jadi kalau ada teman-teman yang nanti mau belajar kualitatif, mari kita belajar bersama-sama. Saya membuka diri. Ya, mungkin itu sesi berikutnya ya, karena ada beberapa kualitatif juga mungkin ke masalah project ini. Tapi kalau untuk disertasi diwajibkan mereka ini kuanti, Bu. Kuantitatif. Kuanti. Ada beberapa permintaan kuali tapi harus kuanti gitu. Tapi di metodologi penelitian kita ajarkan kuali. Ya. Terima Boleh, kasih banyak Bu. Misalnya kita kan masih kelas online ini. Jadi kalau misalnya ada sesi yang kualitatif, boleh saya ngisi gitu juga saya bersedia. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Ya, sehat semuanya. Terima kasih Bu. Ya, Bu. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Bu Uri. Saya dengan demikian saya tutup pertemuan kita ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga buat Bu Yosi. Terima kasih lancar semuanya, ya. dokternya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Kalau ke Jogja silakan mampir juga. Kalau ke Banda Aceh Ibu kasih tahu kita kontak. Siap. Insya Allah. Kalau kemarin kan belum kenal, sekarang sudah kenal. Iya. Jadi mohon tidak menghubungi yang lain lagi, hubungi kita saja. Amin. Siap. Pasti akan ngumpul ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Oke. Saya pamit dulu ya. Ya, di sini sudah maghrib saat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.